Malam Pernikahan, bab 654. Bagaimana mengatakan bahwa dia juga melindungi Rila kecil ketika dalam bahaya? Dia menyelamatkan putriku. Aku berterima kasih padanya. Mengapa kamu tidak bisa memikirkannya? Kata Arila dengan lembut. Dia sering memikirkan Hansel, bukan hanya karena dia telah menyelamatkan Rila kecil dengan hidupnya, tetapi karena Arila ingin menemukan menantunya di masa depan. Tinggi, tampan, bertanggung jawab. Anak laki-laki seperti itu, dimanapun mereka berada, pasti akan diinginkan banyak orang-orang. Arila, Carson memanggilnya, menundukkan kepalanya dan menggigit giginya dan bergumam. Tidak ada laki-laki selain aku yang bisa memikirkannya di masa depan. Benar-benar tiran, otokrasi. Arila meliriknya, tetapi tidak bisa membantu, tetapi menyeka bibirnya dan tersenyum ringan. Carson adalah pria yang sangat sombong sehingga dia tidak perlu alasan sama sekali. Mungkin Carson jenis ini adalah pria yang paling nyata. Aku hanya lalim bagimu. Karena dia peduli padanya, dia tidak akan membiarkannya mengalihkan perhatian dari memikirkan orang lain, berharap bahwa dia akan dipenuhi dengannya. Arila tertawa. Carson selalu lalim bagiku. Apakah itu karena aku berbeda denganmu? Jika demikian, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Direktur Carson atas cintanya kepadaku. Melihat senyumnya, alisnya bengkok karena sukacita, dan suasana hati Carson cerah. Mulutmu semakin manis dan manis. Dia menggosokkan lengannya, mengusap dahinya dengan lembut di bagian atas kepalanya. Arila, ada apa? Baru-baru ini, Carson selalu suka memanggil namanya seperti ini. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa yang membuatnya gugup. Arila, Carson masih tidak mengatakan apa-apa, hanya memanggil namanya. Baginya, Arila adalah kata terbaik di dunia. Yang tidak ingin dikatakan adalah memanggil namanya. Aku di sini. Perlahan, Arila tampaknya mengerti apa yang dipikirkan Carson. Bersandar dengan tenang di lengannya, mendengarkannya memanggilnya lagi dan lagi dengan suara yang menyenangkan. Suaranya dalam dan seksi. Ketika memanggil namanya, akan membuatnya merasa bahwa dia tampaknya mencantumkan namanya itu di dalam hatinya. Hatinya dicap dengan kata Arila. Kemudian untuk menanggapinya, hatinya pun dicap dengan Carson. Segera setelah Carson mengganti gayanya yang sederhana, dia mengirim undangan lebih awal, mengundang para elit dari semua lapisan masyarakat ke pernikahannya dan Arila. Karena dia ingin mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa dia menikah melalui pernikahan. Nama istrinya adalah Arila. Mereka juga memiliki seorang anak yang akan hampir berusia 5 tahun. Namanya adalah Orila, nona muda dari grup Aces. Carson mengundang para tamu yang tidak kaya atau bangsawan. Mereka bukan orang besar di dunia bisnis. Mereka adalah orang-orang besar di kalangan militer dan politik. Mereka semua sangat terkenal. Tentu saja, banyak orang yang bangga dapat menghadiri pernikahan Carson. Mereka yang dapat dicantumkan dalam daftar undangannya secara alami diakui oleh grup Aces. Jika mereka berkembang di lingkaran di masa depan, mereka akan lebih leluasa. Pada hari sebelum pernikahan,
semua tamu dalam daftar undangan tiba dan disambut oleh ayah Carson dan ibu Carson. Karena Carson membuat Arila dalam kegelapan tentang pernikahan. Ketika semua tamu tiba, Carson menemani Arila yang tidak dikenal untuk berjalan-jalan di pantai. "Bu, siapa yang akan menikah besok? Apakah kamu dan ayah atau siapa?" Epa bertanya dengan terengah-engah. Epa telah berdiri di pintu masuk hotel selama 2 jam untuk bertemu para tamu, dan kakinya hampir kaku. Ini bukan apa-apa, karena pemeran utama pernikahan ini adalah saudara laki-laki dan kakak iparnya. Dia harus membantu sebagai saudara ipar perempuan. Dua protagonis dari pernikahan berjalan di tepi laut. Meniup semilir angin laut, semua jenis cinta pertunjukan. Benar-benar dapat menyinari jenis cinta mata anjing titanium. Sebagai jomblo yang baru saja putus, itu cukup menyedihkan. Tetapi membiarkan dia yang jomblo itu datang untuk melihat cinta mereka dan membantu mereka menyambut tamu di pesta pernikahan. Setiap orang yang datang ke pesta pernikahan untuk bertemu selalu mengucapkan kata selamat. Dia bisa berdiri selama 2 jam. Epa merasa bahwa dia sudah pada batas yang dia bisa tahan. Memikirkan kakak dan iparnya yang sedang merajut cinta dan memandingkan dengan keadaan dirinya. Dia sudah sangat menderita, masih harus menemani ayah dan ibunya untuk menyambut tamu. Semakin memikirkannya, semakin dia merasa kesal. Ibu Carson tersenyum dan berkata, "Kedepannya, kalau kamu menikah, biarkan kakak iparmu bertanggung jawab untuk membantumu menyambut tamu. Kamu bertanggung jawab untuk menjadi pengantin yang cantik." Ibu Carson tersenyum penuh arti. "Darwin tidak menikah. Kami sudah putus," bisik Epa. Dan setelah melihat penampilan luar biasa Ibu Carson, dia menambahkan, "Jangan percaya, ini aku yang membuang dia. Aku sudah tidak menginginkannya. Dia bukan tipeku." "Epa, apa yang terjadi pada kalian berdua?" Epa bergegas kembali ke kota Pasir Bumi dari Amerika Serikat beberapa hari yang lalu. Ibu Carson mengira mereka hanya bertengkar. Dan ketika sudah kembali ke sisi Darwin, mereka berdua secara alami akan baik-baik saja. Kali ini, melihat Epa hadir tepat waktu menjelang pernikahan saudara lelakinya dan iparnya, Ibu Carson tidak terlalu memikirkannya. Karena status khusus Darwin tidak mengherankan bahwa ia tidak dapat menghadiri pernikahan itu. "Bu, jangan menyebut pria ini di depanku lagi. Aku sudah putus hubungan dengannya. Kita berdua tidak mengenal siapapun di masa depan," kata Epa menggertakkan giginya. Semua kesalahan Darwin, egois, arogansi, temperamen buruk, dan sebagainya, ia dapat menerima tanpa syarat. Tetapi ia tidak tahan adalah bahwa Darwin memikirkan wanita lain, bahkan dengan wanita lain. Kembali ke apa yang dilihat di kota Pasir Bumi hari itu, hati Epa masih sakit, seolah seseorang menikamnya dengan pisau. Dia selalu berpikir bahwa jika Darwin berani mengkhianatinya, dia akan meninggalkan Darwin dan membunuh rubah yang bersamanya. Tetapi ketika dia melihat pemandangan itu hari itu, dia begitu tenang sehingga dia tidak bisa mempercayainya sendiri. Epa tidak melakukan apa-apa, tetapi memilih menjadi pembelot, berpura-pura tidak melihat apa-apa, berpura-pura tidak terjadi apa-apa, sehingga dia masih bisa bergaul dengan Darwin seperti biasanya. Tetapi dia melebih-lebihkan dirinya sendiri.
Dia pikir dia tidak bisa melakukan apa-apa dengannya. Ketika Darwin muncul di depannya, pikirannya akan tanpa sadar menunjukkan apa yang dilihatnya pada hari itu, yang akan membuatnya merasa mual. Sudah pulang? Pada saat itu, Darwin melihat bahwa kalimat pertamanya seperti ini, dan dia mengulurkan tangan untuk meraihnya. Ketika tangannya terulur, Eva tanpa sadar melangkah mundur dan menghindari sentuhannya.